Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke latihannya. Latihan pelajaran pertama dari Durusul Lugah jilid 3 halaman 13. Kita lihat tamarinu. Yang pertama, ayyinil mu'raba wal mabniya fi ma yali. Tentukan yang mu'rab dengan yang mabni dari isim-isim berikut ini. Kitabun mu'rab ya. Haza mabni karena isim isyarah. Ya, kalau yang mu'rab enggak usah ditanyain sebabnya ya. Nah, tapi kalau yang mabni sebutkan aja karena dia isim isyarah. Hamidun mu'rab, masajidu mu'rab, huwa mabni karena domir. Ana mabni karena domir. Sayyaratun mu'rab. Allazi mabni karena isim mausul. Amsi mabni ya, dzaraf zaman yang mabni ya. Al-jami'atu mu'rab. Muslimani mu'rab. Muslimatun mu'rab. Hazani, nah ini mu'rab karena isim isyarah untuk yang musanna. Al-ana di sini disebutkan mabni, kemudian allatani mu'rab karena isim mausul untuk yang musanna. Man ini mabni ya karena isim istifham ataupun isim mausul ataupun isim syarat ya, bisa masuknya kemana aja. Allahu mu'rab. Arba'ata asyara itu mabni karena adad murakkab ya, belasan. Kemudian arba'atun, nah arba'atun ini mu'rab ya karena hanya angka 4 aja bukan belasan. Amina ya, nunnya difathahkan ya, karena kalau nunnya tidak difathahkan akan ketemu dengan ya yang mati dan tidak boleh dua huruf yang mati ini berdekatan. Amin ini mabni karena dia isim fi'il, isim tapi maknanya fi'il. Berikutnya, ma alamatul i'rabi al asliyatu fil ismi ya, apa tanda i'rab yang asli yang ada di isim ya. Tentu saja alamatul i'rabi al-asliyatu fil ismi ad-dhammatu lirraf'i, al-fathatu lin-nasbi, al-kasratu lil jarri. Ma alamatul i'rabil far'iyyatu fil asma'il khamsati wa jam'il mudzakkari salimi wal musanna. Alamatul i'rabi al-far'iyyatu fil asma'il khamsati ya, al-wawu lirraf'i, al-alifu lin-nasbi, al-ya'u lil jarri ya. Wa fi jam'il mudzakkari salimi ya, al-wawu lirraf'i, al-ya'u fin nasbi wal jarri. Kemudian wal musanna, al-alifu fir raf'i, al-alifu lirraf'i, kemudian al-ya'u lin nasbi wal jarri. Apa yang membedakan ya yang di jamak mudzakkar salim ya, ketika nasab dan ketika jarnya kan ada ya. Di musanna ketika nasab dengan jarnya kan ya juga. Bedanya apa? Bedanya kalau jamak mudzakkar salim ya alamatnya adalah ya. Ya yang bagaimana? Ya yang kalau jamak mudzakkar salim ya maksurun ma qablaha kemudian maftuhun ma ba'daha. Jamak mudzakkar salim ya-nya itu yang maksur ma qablaha, sebelum ya-nya itu kasroh, maftuh ma ba'daha, setelah ya-nya yaitu nunnya, na-nya itu fathah. Kalau yang musanna ya alamatnya itu adalah ya maftuhun ma qablaha, sebelum si ya-nya itu fathah, maksurun ma ba'daha, dan setelah ya-nya itu kasroh ya, ni-nya itu yang kasroh. Itu perbedaannya ya. Kemudian ma alamatul jalli fil mamnu'i minas sarfi alamatuhu al-fathatu ya, jadi isim ghair munsharif ketika jar dia fathah. Ma alamatun nasbi fi jam'il muannatsi salimi alamatuhu al-fathatu, fathah juga ya. Jadi alamat nasab jamak muannats salim adalah fathah ya. Kasroh afwan ya. Ma alamatun nasbi fi jam'il muannatsi salimi alamatuhu al-kasratu, kasroh ya. Berikutnya, hati misalan lil maksuri waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fis saniyati wa majrurun fis salisati. Ya, berikan contoh untuk isim maksur dan jadikanlah
si isim maksur tersebut di dalam 3 kalimat, ya. Di kalimat yang pertama dia marfu, di kalimat yang kedua dia mansub, dan di kalimat yang ketiga dia majrur. Isim maksur, ya, maksur itu yang ujungnya alif lazimah. Contoh misalkan al-mustashfa. Al-mustashfa kabirun itu marfu. Ra'aitu al-mustashfa itu mansub. Zahabtu ilal mustashfa itu majrur. Berikutnya, hati misalan lil mankusi as-sabiti al-ya'u wa adkhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi saniyati wa majruran fi salisati. Nah, berikan contoh isim mankus, ya, yang tetap huruf ya-nya, ya, tidak berubah-berubah. Kemudian masukkan dia ke 3 kalimat, ke dalam 3 kalimat. Kalimat yang pertama dia marfu, kalimat yang kedua mansub, kalimat yang ketiga dia majrur. Isim mankus, ya. Contoh misalkan al-qadhi, ya, ja'al qadhi, ra'aitul qadhiya, ya. Ja'al qadhi marfu, ra'aitul qadhiya mansub, ya. Kemudian hadza baitul qadhi majrur karena mudhof ilaih. Ini adalah rumah si hakim. Berikutnya, hati misalan lil mankus al-mahdzuf fil ya. Ya, nah, kalau yang tadi mankus yang huruf ya-nya ada karena ada alif lamnya. Nah, sekarang yang mankus huruf ya-nya hilang karena alif lamnya juga hilang. Hati misalan lil mankusil mahdzuf fil ya'u wa adkhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi saniyati wa majruran fi salisati. Gitu, ya. Jadi mankus yang nakirah. Kalau yang latihan 7 isim mankus yang ma'rifah karena ada alif lamnya. Kalau yang latihan 8 isim mankus yang nakirah karena tidak ada alif lamnya. Nah, ketika isim mankus ini nakirah, tidak ada alif lamnya, huruf ya-nya hilang. Tapi kalau ketika dia ma'rifah ada alif lamnya, huruf ya-nya tidak hilang. Sabitul ya, ya. Contoh misalkan ja'a qadin, ra'aitu qadiyan, hadza baitu qadin. Gitu saja, ya. Tinggal kalimat yang tadi. Berikutnya, hati misalan lil mudhofi ilayya il mutakallimi wa adkhilhu fi salasi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fi saniyah wa majruran fi salisa. Berikan contoh isim yang dimudhofkan ke ya mutakallim, ya, kemudian dimasukkan ke 3 kalimat. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang kedua majrur. Ya, contoh misalkan hadza ibni, ini adalah anak saya. Ibni itu jadi khobar, ya. Kemudian berikutnya ra'aitu ibni fil masjidi. Ra'aitu ibni fil masjidi. Dia jadi maf'ulun bihi tapi bunyinya tetap ibni. Kemudian berikutnya darrajatu ibni jadi datun. Darrajatu ibni jadi datun. Dia jadi mudhof ilaih dari darrajatu, ya. Nah, kalau terus dia jadi mubtada kan harusnya mudhof ilaih kan harusnya majrur. Kemudian berikutnya a'rib ma tahtahu khattun, i'rab yang ada di garis bawah, ya. Yuhibbullahul muttaqina. Yuhibbu Allahu al-muttaqina. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian al-muttaqina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u, ya. Kenapa? Niabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya, al-muttaqin dia adalah maf'ulun bihi mansub, ya. Kemudian alamat nasabnya adalah ya, karena ya ini adalah pengganti. Alamat nasab yang asli kan fathah, tapi di sini ya, berarti ya ini adalah wakil dari fathah. Kenapa pakai ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Berikutnya, khalaqallahu samawati wal arda. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim. Samawat adalah maf'ulun bihi, ya, mansub, alamatnya adalah fathah. Pengganti alamatnya adalah alamat mansubnya adalah kasroh, pengganti dari fathah, wakil dari fathah karena dia jamak muannas salim. Kemudian wal ardo al wawu harfu atfin, al ardo ma'tufun alas samawati wal ma'tufu alal mansub, ya, karena dia diatofkan ke yang mansub. Jadi diatofkannya bukan ke lafad tapi ke posisi. Dia akan diatofkan ke posisi yang mansub.
Wal ma'tuf 'alal mansubi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, karena dia mansub, diatofkan ke mansub, maka al-ardo ikutan mansub, dan al-ardo ketika mansub dia dengan fathah karena dia isim mufrad. Berikutnya, iftah faka, bukalah mulut kamu. Faka maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Ya. Faka adalah maf'ulun bihi mansub, kemudian alamat nasabnya adalah alif, ya, pengganti dari fathah karena dia salah satu dari al-asmaul khamsah. Kemudian dia posisinya sebagai mudhaf. Wal kafu dhamirun muttasilun barizun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kaf adalah dhamir, kemudian harokatnya fathah dia karena dhamir anta, ya. Kemudian dia posisinya jar karena dia mudhaf ilaihi. Berikutnya, aina sayyaratu abika, di mana mobil bapak kamu? Abi mudhafun ilaihi karena sayyarahnya mudhaf, ya. Abi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan an kasrati li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf wal kaf mudhafun ilaihi, ya, sama seperti yang tadi i'rabnya. Hafidtu surataini, saya telah hafal 2 surat. Surataini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al ya'u niyabatan anil fathati li'annahu musanna. Ya, surataini di situ adalah maf'ulun bihi mansub, ya, tandanya adalah huruf ya karena dia musanna. A'rifu qadhiya Makkah, aku kenal hakim kota Mekah, ya. Qadhiya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Makkata mudhafun ilaihi, ya, majrurun wa alamatu jarrihi al fathatun zahiratun fi akhirih, ya, li'annahu li'annahu mamnuun minas sarfi. Dia mudhaf ilaihi tapi fathah karena dia adalah mamnuun minas sarfi. Berikutnya, kharaja jarha minal mustashfa, orang-orang yang terluka tersebut keluar dari rumah sakit. Al jarha fa'ilun marfu', ya, wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah fi akhirih, ya, dhammahnya adalah muqaddarah tidak terlihat. Kemudian al mustashfa ya majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun, kasrahnya muqaddarah karena dia li'annahu maksur, karena dia maksur. Akhadha sadiqi kitabi min hakibati, teman saya mengambil kitab saya dari tas saya. Sadiqi, ya, sadiqi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alama qablaya il mutakallimi, ya. Mana amin zuriha istighal mahali biharaka munasibah, itu i'rabnya panjang sekali, ya. Wah, sadiqi gini aja deh yang kalau yang gampangnya, ya. Sadiqi adalah fa'il, kemudian marfu, alamatnya dhammah muqaddarah, ya, dhammah muqaddarahnya ada di atas dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia nyambung dengan ya mutakallim. Kemudian shadiq mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Kitabi, kitab maf'ulun bihi mansub, kemudian alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah, ya, fathah muqaddarah di atas huruf ba di situ, ya. Kemudian alasan muqaddarahnya karena dia dimudhafkan ke ya mutakallim. Kitab mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Hakibati majrur karena ada min, alamat jarnya adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang tidak terlihat. Kenapa kasrah muqaddarah? Kasrah muqaddarah yang ada di atas huruf ta, ya. Kemudian dia muqaddarah karena dimudhafkan ke ya mutakallim. Hakibah mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Ishtaraitu hadza bi 15 riyalan. Saya membeli ini dengan harga 15 rial. Ba di situ huruf jar, 15, ya, majrurun bil ba. Kemudian 15 di situ mabni, afwan, bukan majrur, ya. 15 di situ mabniun al fathi fi mahalli jarrin. Dia mabni fathah karena tapi di tempat yang seharusnya majrur karena ada ba. Ana muhamin, saya adalah seorang pengacara. Muhamin khobar marfu', kemudian alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya mahzufah. Dhammah muqaddarah yang ada di atas huruf ya, yang huruf ya-nya itu tersendiri dihapus. Gitu latihannya. Ya, berikutnya.
Sekarang tadi kan ada di di awal-awal pelajaran jilid pelajaran pertama jilid 3 ini disebutkan ada istilah marfu, ada istilah mansub, ada istilah majrur ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah apa saja yang dihukumi marfu ya, apa saja yang dihukumi marfu. Nah, di sini judulnya itu adalah al marfu'atu minal asma. Yang marfu dari kalangan isim. Jadi ketika isim ini masuk ke posisi ini hukumnya marfu. Ketika isim ini masuk ke posisi dalam kalimat ya, posisi dalam kalimat yang dihukumi marfu. Jadi ketika si isim ini masuk ke posisi dalam kalimat dia dihukumi marfu. Apa saja? Yang pertama adalah al mubtada'u wal khobaru. Mubtada dengan khobar ini hukumnya marfu. Maka isim apapun yang dijadikan mubtada, si isim tersebut harus marfu. Marfunya dengan apa? Apakah dengan doma? Apakah dengan wawu? Tergantung. Marfunya dengan doma kalau isim mufrad. Marfunya dengan alif kalau musanna. Marfunya dengan wawu kalau asma khamsah atau misalkan jamak muzakkar salim dan seterusnya. Khobar juga sama. Khobar hukumnya marfu sebagaimana mubtada juga marfu. Kemudian yang berikutnya adalah isim kana. Contohnya mubtada khobar ada Allahu akbaru. Allahu mubtada marfu doma, akbaru khobar marfu doma juga. Isim kana ya, ismu kana ini hukumnya marfu juga. Kanal babu maftuhan. Al babu di situ isim kana, dia marfu. Nah, khobar kananya mansub, nanti akan ada di bagian mansub ya. Kemudian berikutnya adalah khobaru inna. Nah, khobaru inna kebalikan dari khobaru inna. Khobaru inna ini seperti isim kana sama-sama marfu, hanya beda letak posisinya ya. Innallaha ghafurun. Isim innanya mansub tapi khobarnya marfu. Innallaha mansub. Nah, ghafurunnya yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas adalah ghafurunnya. Allahnya itu nanti. Kemudian al fa'ilu, fa'il ini hukumnya marfu, dan tentu saja kalau ada fa'il berarti ada fi'il. Jangan menyebutkan fa'il tidak ada fi'ilnya. Fi'il dulu baru fa'il. Contohnya khalaqanallahu, khalaqana. Ya, naknya di situ jadi maf'ulun bihi, jadi objek. Karena kita membacanya kholako. Tapi kalau kita membacanya kholakna, kalau sudah gundul, kholakona dengan kholakna tulisannya sama. Ya. Tapi lihat di situ, apakah kami menciptakan atau dia menciptakan kami? Kholakona Allahu, Allah di situ jadi fa'il, jadi pelaku. Allah lah yang menciptakan kami. Jadi Allah harokatnya dhamma. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il ini muncul dari fi'ilnya itu yang pasif majhul. Ya. Contoh, khuliqal insanu min tinin. Al insanu ini adalah naibul fa'il dari fi'il yang majhul, fi'il pasif ya. Manusia diciptakan dari tanah. Berikutnya, itu yang marfu. Sekarang yang mansub ini posisinya apa saja? Kemudian al mansubatu minal asma, yang pertama adalah ismu inna. Ya, isim inna ini pasti mansub. Yang kemasukan inna ini ngasih pengaruh. Ketika sesuatu kemasukan inna kemudian istilahnya tuh bentuknya jadi mansub, nah itu yang disebut dengan isim inna. Contohnya innallaha ghafurun yang tadi. Sedang yang sekarang ada fokus ke Allahnya. Innallaha isim inna itu hukumnya mansub. Ghafurun khobar inna itu hukumnya marfu. Kemudian khobaru kana, khobar kananya. Kana ta'amu ladzidzan. Makanan tersebut tadinya lezat ya. Nah, yang mansubnya yang mana? Lazidzannya. Di sini fokusnya ke lazidzannya. Kalau atau amunya yang tadi ke yang marfu. Ya, atau amu isim kana marfu, lazidzan khobar kana mansub. Berikutnya adalah al maf'ulu bihi, objek maf'ul bih ya. Contohnya adalah fahimtud darsa. Ad-darsanya di situ. Dia jadi objek, saya memahami pelajaran tersebut, fathah. Kemudian al maf'ulu fihi, atau dzaraf. Zarfu zaman ataupun zarfu makan, keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Contoh, safaro abi lailan. Mansubnya yang mana? Lailannya. Karena lailan keterangan waktu. Bapak saya pergi pada malam hari ya. Lailan di situ keterangan waktu hukumnya mansub. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Yang mansubnya yang mana? Maf'ul fihi-nya yang mana? Indaknya. Ya. Berarti indak di situ adalah isim. Ini kan isim. Jadi inda, amama itu bukan huruf jar. Ya, amama, khalfa, inda itu semuanya adalah isim bukan huruf jar. Kenapa di depannya jadi al-mudiri? Kayak huruf jar nih. Al-mudiri kalau kemasukan huruf jar kan kasrah tuh. Inda juga sama enggak? Di situ jadi mudhof ilaih. Dzaraf
Ya, inda di situ mansub karena dia maf'ulun fihi atau zaruf makan, inda mudhof, al-mudiri mudhof ilaihnya. Kemudian al-maf'ulu li ajlihi, ya, akan dijelaskan satu-satu ke depan ya. Maf'ul li ajli ini yang menjelaskan alasan kenapa fi'il sebelumnya bisa terjadi. Contohnya, ma kharajtu minal baiti khaufan minal hurri. Ya. Ma kharajtu minal baiti khaufan minal hurri. Ya. Saya tidak keluar dari rumah dikarenakan takut ya dari hur. Hur di situ apa istilahnya itu? Apakah kebebasan mungkin maksudnya ya. Nah, di situ khaufan itu jadi alasan kenapa dia tidak keluar dari rumah. Berikutnya maf'ulun ma'ahu. Ya, maf'ul ma'ahu di situ ada waw ma'iyahnya. Anggap aja wawnya di situ menggunakan ma'a. Jadi seakan-akan begini. Safartu wa bilalan. Safartu wa bilalan. Nah, anggap aja wawunya di situ dengan ma'a. Safartu ma'a bilalin. Ya, jadi kalau misalkan kita menemukan bilal, kok bilalan sih tidak bilalun? Berarti wawunya di situ wawu ma'iyah. Berarti bilalan di situ jadi maf'ul ma'ahnya ya. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah masdar dari fi'ilnya, masal dari fi'il sebelumnya. Contoh, yaqra'u hamidun qira'atan jayyidatan. Hamid membaca dengan bacaan yang bagus. Nah, qira'atan di situ adalah maf'ulun mutlak dari yaqra'u. Qira'atan kan masdar dari yaqra'u ya. Kemudian jayyid qira'atan maf'ulun mutlaknya, jayyidatan itu na'at dari maf'ul mutlak qira'atan. Berikutnya adalah hal itu adalah kondisi atau keadaan. Jadi yusolli qa'idan. Jadi yusolli qa'idan. Halnya yang mana qa'idannya? Kakek saya sholat dalam keadaan duduk. Qa'idan hal kondisi dari si fa'il, yaitu kondisi dari fa'il yang fa'il dari yusollinya ya. Dan kondisi atau hal itu hukumnya mansub. Berikutnya tamyiz. Tamyiz di sini adalah pembeda. Ya, penjelas dari sesuatu yang tidak jelas, baik hitungan, angka, bilangan, ukuran, takaran. Contoh, ana akbaru min kasinnan. Ana akbaru min kasinnan. Kalau tidak ada sinan, kalimatnya tidak jelas. Saya lebih besar dari kamu. Apanya yang lebih besar? Rumahnya, badannya, giginya, ya. Apa yang lebih besar? Nah, kan belum jelas. Diperjelaslah dengan tamyiz. Yang lebih besar adalah sinan, di situ bukan gigi, sorry. Ya, tapi di situ usianya ya. Saya lebih besar dari kamu usianya, maksudnya lebih tua ya. Kemudian mustasna. Mustasna itu artinya yang dikecualikan dari kalimat yang sebelumnya. Ini juga hukumnya mansub kalau ada beberapa syaratnya ya. Di sini kalau kalimatnya positif, kemudian mustasna minhunya juga ada disebutkan. Contoh, hadaratul labu kulluhum illa hamidan. Nah, hamidannya ini yang mustasnanya. Hamidan ini dikeluarkan dari kelompok tulab. Para mahasiswa semuanya hadir kecuali Hamid. Mahasiswa hadir. Hukum mahasiswa ini dihukumi hadir kecuali si Hamid. Hamid ini dikeluar, artinya Hamid tidak hadir. Para mahasiswa semuanya hadir kecuali si Hamid. Hamid hadir enggak? Nah, Hamid maka dalam kondisi ini Hamid harus fathah, harus mansub karena dia jadi mustasna ya. Ada harful isti'na di situ illa. Berikutnya adalah munada. Munada artinya yang dipanggil. Munada yang bagaimana yang mansub? Apakah semua munada mansub? Tidak. Munada yang mansub kalau si munadanya itu adalah mudhof ilaih. Mudhof kalau dipanggil dia jadi mansub. Mudhof ilaihnya bagaimana? Mudhof ilaih tentu saja selalu majrur. Tapi si mudhofnya kan kondisional. Kalau si mudhofnya dipanggil, ya Abdullahi, tidak boleh ya Abdullahi. Bagaimana kalau misalkan satu orang ya Zaidu, apakah dia mansub? Tidak. Ya, kalau ya Zaidu tidak mansub. Apakah dia marfu? Enggak juga. Tapi dia mabni ya, mabniun ala dhammi namanya. Berikutnya, itu yang mansub semua. Sekarang yang majrur. Kalau majrur enggak terlalu banyak posisinya ya. Harus apa saja sih kalau majrur? Yang pertama adalah kalau posisinya sebagai mudhof ilaih. Dengan kata lain, semua mudhof ilaih itu dihukumi majrur. Contoh, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Mudhof ilaihnya yang mana? Allahinya. Allahi itu mudhof ilaih, maka dia dihukumi majrur. Dan mudhof ilaih harus majrur ya. Nah, di sini Allahi majrurnya dengan kasrah. Berikutnya, al-masbuqu bi harfi jarrin, yang didahului oleh huruf jar. Ya, atau dengan bahasa lain yang kemasukan huruf jar pasti majrur. Terserah apakah majrurnya dengan kasrah,
dengan fathah, dengan ya, ya terserah. Yang jelas dia majrur. At-tullabu fil fasli, para mahasiswa di dalam kelas. Al-fasli kenapa majrur kasroh? Karena ada fi di situ. Nah, yang terakhir yang nggak masuk ke mana ada tawabi. Tawabi ini bisa masuk ke mana saja. Secara bahasa tawabi ini adalah bentuk jamak dari tabi'un. Tabi' artinya yang mengikuti. Jamaknya adalah tawabi. Karena tawabi ini ada 4 istilah ya. Nggak tahu di sini disebutkan berapa ya. Oh, di sini disebutkan 4-4-nya. At-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Tabi' ya, yang mengikuti adalah isim ya, yang ikut serta dengan apa-apa yang ada di belakangnya dalam masalah i'rabnya secara mutlak. Jadi yang disebut dengan tabi' itu adalah isim. Terus dia mengikuti, bersyarikat dengan yang ada di belakangnya dalam masalah i'rabnya. Kalau masalah i'rabnya itu mutlak harus. Karena nanti keseimbangan antara antara tabi' dengan matbu'. Tabi' itu yang ngikutin, matbu' itu yang diikutinnya. Dari segi urutan lafaz, dari segi urutan tulisan, mana yang muncul duluan? Matbu' dulu atau tabi' dulu atau tabi' dulu matbu' dulu? Tentu saja yang namanya tabi' mengikuti, berarti yang diikuti harus duluan. Ya. Kalau saya misalkan saya mengikuti bapak saya, yang jalan duluan siapa? Ya bapak saya. Tidak mungkin saya duluan. Ya. Saya mengikuti bapak saya. Bapak saya jalan duluan, saya mengikuti bapak saya. Berarti bapak saya maju duluan. Nah maka tabi' ini ya datang setelah matbu'nya. Ya. Nah antara tabi' dengan matbu' harus seimbang i'rabnya. Kuantitas, jenis dan seterusnya itu belum tentu. Tapi i'rab harus sama. Ya. Wa huwa ala arba'ati anwa'in, dan tawabi ini ada 4 macam. Yang pertama adalah an-na'tu na'at kata sifat, berikutnya adalah taukid penegasan, berikutnya adalah atop kata sambung, kemudian berikutnya adalah badal, ya, pengganti. Kita akan bahas yang pertama adalah na'at. Ya, na'at dulu. Na'at atau kata sifat. Kalau na'at antara tabi' pengikut dengan matbu' yang diikutin, di samping mutlak tentu saja. Kalau i'rab ini mutlak harus sama. Nah ternyata bukan hanya i'rabnya saja yang harus sama, tapi kuantitasnya juga harus sama. Ya, bahkan jenis kelaminnya juga harus sama. Bahkan ma'rifah nakirohnya juga harus sama. Itu na'at. Jadi antara na'at dengan man'utnya, na'at sebagai ngikutin man'ut. Na'at ini ngikutin man'ut dalam apa? Yang pertama jelas mutlak i'rabnya. Nah ternyata bukan i'rabnya saja, kuantitasnya, adadnya, ya. Kemudian istilahnya itu ma'rifah nakirohnya, kemudian istilahnya itu dalam masalah jenisnya juga. Contoh, ahadarat talibul jadidu, contoh yang i'rabnya yang marfu'nya ya. Ahadarat talibul jadidu, apakah mahasiswa yang baru tersebut telah hadir? Al jadidu ini ngikutin at-talibu. At-talibu pakai alif lam, al jadidu pakai alif lam. At-talibu muzakkar, al jadidu ngikutin kemuzakkaran at-talibu. Ya. At-talibu marfu' dhamma, al-jadidu at-talibu marfu', ya. Al-jadidu juga marfu', dan di sini marfu'nya sama-sama pakai dhamma. At-talibu mufrad tunggal, al-jadidu juga ngikutin ketunggalan si at-talibu. Sama semuanya. Muzakkar, dhamma, alif lam, ya kan? Kemudian tunggal. Berikutnya dalam keadaan mansub. Yatlubul mudiru talibal jadida. Ya, mudir mencari mahasiswa yang baru tersebut. At-taliba al-jadida. Nah ini al-jadida ngikutin at-taliba dalam masalah apa? I'rabnya tentu saja. At-taliba mansub, al-jadida juga ngikutin mansubnya. Nah dalam 3 hal yang lainnya juga sama. Jenisnya, kemudian kuantitasnya dengan alif lamnya. Sekarang dalam keadaan majrur. Hadza daftarut talibil jadidi. Daftaru mudhaf, at-talibi mudhaf ilaih, at-talibi mudhaf ilaih majrur, maka al-jadidi ngikutin ke majrurannya. Ini jadi al-jadidi. Nah ternyata bukan majrurnya aja, tapi jenisnya juga ngikut, jenis kelaminnya, kuantitasnya, juga ma'rifah nakirohnya. Berikutnya sekarang taukid. Taukid ini punya beberapa lafaz. Ada yang taukidnya itu dengan taukid lafzi, taukid maknawi. Ada yang dengan lafaz-lafaz khusus untuk taukid, diperuntukkan untuk taukid.
Ada juga yang dengan lafadznya itu sendiri. Contoh, hadaratul labu kulluhum. Ya, hadaratul labu kulluhum yang sekarang dalam keadaan marfu', ya. Hadaratul labu, para mahasiswa tersebut telah hadir, ya. Nah, kemudian dipertegas, dikasih taukid. Karena kalau misalkan para mahasiswa telah hadir, ada kemungkinan yang hadirnya ini belum 100%. Belum semuanya, satu orang belum hadir. Nah, saya menginginkan yang hadirnya itu semuanya 100%. Pertegas dengan kulluhum, ya. Kalau sudah kulluhum, berarti nggak ada yang nggak hadir, nggak ada yang bolos, semuanya hadir. Hadaratul labu kulluhum, para mahasiswa telah hadir semuanya. Telah hadir para mahasiswa semuanya. Nah, kullu ini adalah lafaz khusus untuk taukid. Ya, di sini kullu di sini diposisikan sebagai taukid penegas dari atul labu. Keseimbangannya tentu saja antara atul labu, antara kulluhum taukid, ya, dengan muakkadnya yang diberi taukid adalah atul labunya. Jadi kullu di situ taukid, atul labu di situ jadi muakkadnya yang diberi taukid, ya. Nah, harus seimbang. Dalam masalah apa? Dalam masalah i'rabnya tentu saja. Karena tadi disebutkan antara tabi' dengan antara tabi' itu harus ngikutin matbu dalam masalah i'rabnya. Nah, maka karena atul labu di situ fa'il dhamma, kullu juga ngikutin harokatnya marfu dhamma. Ya. Jenisnya sama nggak sama? Dalam masalah apa? Ada hum yang kembali ke si tulab. Karena kullu ini harus dimudahkan ke domir, domirnya yang cocok dengan yang si muakkadnya. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Kepala sekolah sendiri, ya, kepala sekolah dia sendiri yang berbicara kepada saya seperti ini, ya. Jadi begitu terjemahannya. Kalau terjemahannya berkata kepada saya masalah ini, mudir sendiri nggak cocok, ya. Nah, karena bahasa Indonesia itu susunannya adalah subjek predikat objek, maka kita menerjemahkannya dengan terjemahan bahasa Indonesia itu subjeknya dulu. Kepala sekolah sendiri, ya. Kepala sekolah sendiri yang berkata kepada saya mengenai masalah ini. Perkataan ini kepala sekolah sendiri berkata ini kepada saya. Jadi yang mengatakan ini kepala sekolah beliau langsung. Kalau tidak ada nafsuhu, bisa jadi kepala sekolah berkata tapi melalui perantaran para guru. Ini perkataan kepala sekolah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ada taukid nafsuhu, berarti yang ngomong tuh memang benar-benar kepala sekolah sendiri langsung. Karena al-mudiru di situ adalah fa'il dari qala, ya. Kemudian al-mudiru di situ satu orang, tidak boleh pakai kullu. Kalau satu orang, kullu itu khusus untuk yang banyak. Nah, kalau untuk satu orang pakainya apa? Ada lafaz khusus yaitu nafsuhu. Dan tentu saja nafsu tidak dimudahkannya adalah ke satu orang, yaitu huhunya kembali ke mudir, ya. Karena al-mudiru dhamma, nafsu juga dhamma. Tidak boleh al-mudiru nafsihi, tidak boleh, ya. Berikutnya dalam keadaan mansub. Sa'atut tullaba kullahum. Sa'altul mudiro nafsahu. Saya bertanya kepada para mahasiswa semuanya. Sa'altul mudiro nafsahu. Saya bertanya kepada mudir itu sendiri, ya. Jadi tidak bertanya ke mudir melalui perantara, enggak. Salamtu ala tullabi kullihim, karena ada ala tullabi kullihim. Salamtu alal mudiri nafsihi. Al mudiri karena ada ala, nafsihi ngikutin al mudiri. Gitu. Saya mengucapkan salam kepada para mahasiswa semuanya. Saya mengucapkan salam kepada mudir itu sendiri. Ya, bersambung dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.